pemirsa setia TVRI Sumut, TVRI Pemersatu Bangsa. Salam sejahtera bagi kita semua dan juga umat Konghucu seluruh Indonesia yang kami cintai dan kami sayangi dimanapun Anda berada. Terimalah salam kebajikan dari kami, Wei Te Tong Tien, hanya kebajikan Tuhan Tien berkenan. Kita berjumpa kembali pada hari ini Selasa tanggal 27 Agustus 2024, Lunar Nongli Kongli 2575, Chit Ye Ese Seje. Mimbar Agama Konghucu bekerjasama dengan TVRI Sumut, TVRI Pemersatu Bangsa, dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin, Sumatera Utara, dan Kota Medan. Dengan topik pembahasan Kitab Suci Lun I atau The Annals of Confucius. Pemirsa, sebelum kita memulai topik pada hari ini, kita bawakan doa disertai melantunkan kidung yang akan dibawakan oleh saudara kita Tauchin Dengesan. Saya persilakan. Oke, pemirsa, marilah kita memanjatkan doa disertai melantunkan kidung dalam agama Konghucu bagi para tauyu dan para khalayak umum dapat mengikuti menurut ajaran agamanya masing-masing. Mari kita mulai. Xian yu yi de, xian yu yi de, xian yu yi de, Wei Te Tong Tien, Wei Tian Shi Wang, Xian Yu Yi De. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih yang tak terhingga atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita. Juga memohon pengampunan atas segala dosa yang pernah kita perbuat. Semoga Tien selalu menilik dan melindungi kita semua. Sancai terwujudlah kebajikan. Dinaikkan oleh saya Tauchin Dengesan. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan, saya Tauchin Hendra Wijaya sebagai MC pada perjumpaan kita hari ini bersama dua narasumber agama Konghucu yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Changlao Muslim Linggo dengan Bapak Tauchin Dengesan. Akan bersama kita selama 1 jam ke depan membahas tentang Kitab Suci Lun I atau The Annals of Confucius. Baiklah, mari kita sapa narasumber kita, Bapak Changlao Muslim Linggo dengan Bapak Tauchin Dengesan. Selamat berjumpa kembali dan salam kebajikan. Wei Te Tong Tien, apa kabar Changlao dan Tauchin? Xian Yu Yi De. Kabar baik. Sancai. Pemirsa, untuk mempersingkat waktu pada hari ini, marilah kita mulai topik kita pada hari ini. Seperti yang pemirsa ketahui, pada episode sebelumnya telah kita bahas dari bab 1 sampai bab ke-8. Hari ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu bab ke-9 tentang Cehan Pian. Apa itu Cehan Pian dan bagaimana keseruannya? Pasti pemirsa di rumah pasti penasaran ya. Kita langsung saja persilakan kepada Bapak Changlao Muslim Linggo untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih pemirsa TVRI di mana Anda berada. Terimalah salam saya Wei Te Tong Tien. Hanya kebajikan Tuhan Tien berkenan. Jadi saya langsung ke bab 9 Cehan Pian. Nah, di sini ada lebih kurang 30 sekian ayat. Kita urutlah satu persatu supaya nanti bisa sampai di berapa kita ikutin. Cehan Yen Li, Yiming Yi Zhen. Yang mana artinya maksudnya Nabi Konghucu, Ze itu Kongzi, dia tidak mengutamakan itu tentang profit atau margin, tapi karena dia berbicara tentang agama sehingga dia sangat setuju dan menjunjung tinggi itu Ming, yaitu firman Tuhan. Nah, atau kita punya nasib atau kehidupan kita. Jadi di dalam kehidupan ini kita punya nasib, bisa baik tidak baik, bisa berrezeki tidak berrezeki, itu tergantung daripada kita berwelas kasih nggak, zen nggak itu. Tapi kalau nggak, orang pun nggak mau kasih rezeki sama kita, Tuhan pun tidak meridoi kita. Dalam hal ini
Maka itu kita harus jujur pada diri sendiri dan jujur juga pada khalayak ramai. Nah, dengan sendirinya kita kalau kenal, disitulah kita mulai mewujudkan jati diri kita. Maka itu di salam agama Konghucu kita disebut Wi Te Tong Tien. Hanya kebajikan Tuhan Tien berkenan. Jadi kebajikan itu diutamakan. Dan Li nanti juga sangat, apalagi Zen itu kasih sayang. Ya, welas kasih itu. Nah, di sini maka itu kita sambut Sien Yu Ite. Itulah satu kebajikan. Nah, untuk yang bab pertama, ayat satunya lebih kurang demikian. Untuk bahasa Indonesia silakan. Ya, terima kasih. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesianya. Kongzi jarang membicarakan tentang jasa dan keuntungan beliau, menjunjung tinggi Tianming atau disebut firman Tien dan peri cinta kasih. Terima kasih. Baik, kenapa sekali? Jadi firman Tuhan disebut firman itu adalah kita punya kehidupan, kita punya nyawa. Inilah kita mau menjalankan visi misi kita. Jadi kalau kita menjalankan visi misi kita tidak berdasarkan kehidupan kita yang benar dan baik tadi, tidak berdasarkan kasih sayang dan Li tadi, bagaimana rezeki kita akan terbuka? Tidak akan terbuka. Jadi ini sangat menentukan kehidupan kita. Selanjutnya ayat 2. Nah, tak siang Kang Jen Ye. Nah, Tak Siang Kang itu orang dari desa atau daerah Tak Siang. Dia berkata, Tak Cai Kongzi, wah Kongzi itu luar biasa, maha hebat. Chuan Xie El Wu So Ming Ye. Nah, dia luar biasa, tapi tidak begitu dikenal dan terkenal pada kalangan ramai. Nah, kenapa? Karena di sini dia masih statusnya masih di daerahnya. Jadi dia menunjukkan yang awal tadi ayat 1 menyebutkan, menunjukkan kepribadian, menunjukkan bahasa berfirman Tuhan, menjalani melakoninya tadi. Nah, namun ini berita inilah sampai di telinga beliau, ya sang nabi tadi. Jadi Wen ya, jadi itu Kongzi Wen, dia mendengar, merasakannya, wah, orang sudah mulai tahu, sudah membicarakan kita, tapi bukan menggunjing, mengatakan tak luar biasa. Nah, jadi apa kata Ti Ze Ye? Wu He Ze. Jadi sehingga murid-muridnya Wi Men Wu Ye Ze. Jadi para muridnya sudah mulai memperhatikan dan mulai konsen baik-baik. Kenapa? Di sini Wu He Ze. Di sini ini dia mulai dikenal, mulai ditahu orang, sehingga dia tidak mengutamakan bahasa dalam hal ini saya harus bagaimana dan bagaimana, tapi dia menjaga tingkah laku perbuatannya, sudah itu tentang rasa kasih sayangnya, tentang bagaimana tentang kemanusiaannya, nah tentang bagaimana pengetahuannya, wawasannya. Jadi banyak mengatakan, wah dia tidak begitu ahli, spesialis. Nah, jadi apa katanya? Tidak perlu terlalu spesialis karena kita berbicara tentang umat. Nanti spesialis orang tertentu ya yang berbakat, yang menjalankan tugas tanggung jawab itu yang dijalankan, yang menjalankannya. Nah, contohnya seperti mengendarai kereta. Kan orang ahli mengendarai kuda, sepeda motor, kereta atau nyetir. Nah, pada saat itu bukan mobil tapi ngendarain menjadi joki gitu. Cukup kita bisa mengendarai yang benar dan betul dan sesuai peraturan. Begitu juga memanah. Kalau jago memanah berarti hebat. Dia yang tahu bagaimana kita bisa memanah yang benar sama tepat. Nah, yang penting gitu menurut dia. Baik, terima kasih bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Saya akan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Seorang dari daerah Ta Siang Tang berkata, sungguh besar Kongzi. Pengetahuannya sangat luas dan dalam. Hanya disayangkan tidak memiliki keahlian untuk mendapatkan ketenaran dan keuntungan. Kongzi mendengarkan dan berkata kepada murid-muridnya, aku perlu keahlian apa? Ahli mengendarai kereta atau ahli memanah? Aku lebih baik mengendarai kereta saja. Terima kasih. Jadi nampak kan, jadi itu nanti kalau ahli diberikan orang spesialis tugas, seperti Panglima berarti tentang batalionnya bagaimana, pasukannya bagaimana, ahli tembak bagaimana senjata, begitu ini panah pada saat itu kan panah. Jadi itulah yang diajarkan nanti pada orang tertentu yang spesialis tadi. Nah, jadi kalau pepatah orang Tionghoa,
pisau itu tidak perlu 100 tajam semua. Yang penting satu tajam bisa dipakai, diasah, pakai sudah. Ya. Bopi semua tajam, tapi yang satu yang benar yang bagus. Begitu juga pengetahuan kita. Tidak semua 100 pengetahuan kita, 1000 pengetahuan bisa cukup spesialis dan tadi. Nah, maksud dari ayat ini adalah gitu. Jadi begitu juga berbisnis tadi, jangan itu mau, ini mau, semua mau jadi hari-hari mau nanti. Jadi cukup spesialis di mana. Jadi berbicara tentang bisnis ke sana. Jadi jangan sembarang mengambil pekerjaan ini, mencaplok itu ini nih. Nah, baik. Untuk ayat 3-nya memang tidak terlalu apa kali, dia hanya berbicara tentang mengenai topi, ada kala tentang kalau berduka cita. Nah, orang yang berduka cita kita lihat yaitu topinya berarti seperti kain goni gitu atau kain katun yang kasar gitu ya. Nah, sedangkan yang membawa acaranya sepertinya taoyunya atau pembawanya, ciangsenya, wensenya, baru ada mahkotanya yang bagus. Nah, itu biasa umum. Nah, ayat keempatnya juga begitu. Nah, dalam hal ini, Kongce dia lepaslah dengan 4 macam dia punya kekurangan tadi. Satu, dia tidak secara terlalu subjektif seperti yang disebutkan tadi, sehingga terlalu fokus. Jadi yang kedua terlalu mutlak. Nah, ini kepada orang yang tertentu tadi ya, orang yang tertentu yang bisa. Nah, sudah itu tidak terlalu kuku, ngotot, saya harus bisa, saya semua ini, tidak. Jadi diberikan pada orang. Jadi regenerasi semua ada. Semua orang dapat bagian masing-masing tugas. Sama-sama bekerja, kerjasama, satu tim yang kompak tadi. Dan selanjutnya yaitu tidak kuku tadi mengatakan, oh saya yang paling hebat, saya yang paling benar. Tadi kan orang memuji dia bilang tidak. Nah, baik. Jadi untuk ayat 5-nya, Zewi Zekuang Ye Wen Wang Ji Wei Ji Mei Wen Bu Zai Zefu Tian Zhe Jiang Ai Qi Wen Ye. Nah, di sini dalam hal ini sehingga Nabi Konghucu dia bilang Wei itu adalah hormat atau dijunjung. Ya, dalam hal ini kita bukan semata-mata harus dihormatin atau dijunjung, bagaimana tidak. Jadi di sebuah daerah, di daerah Cekuang namanya, nah sehingga dia adalah waktu menjelang orang wafat ya, jadi sehingga dia membudayakan tata caranya yang bagaimana susilanya, begitu juga musiknya, begitu juga yang telah wafat, yang telah diwariskan itu harus punya tahu cara bagaimana dalam masa duka cita, nah bagaimana menghormatinya yang telah meninggal tadi. Nah, sehingga dalam hal ini kita tahu budaya bagaimana, inilah yang kita lihat sampai sekarang masih ada tertinggal dan masih ada di jalan ke yang masih rasional dan masih cocok zamannya. Kalau zaman dahulu memang waktunya berkabung tuh luar biasa, sampai pakaiannya, rambut nggak boleh pangkas ya, sampai tidak pakai sandal, ada tidur sampai di kuburan sampai berbulan, ada sampai yang 3 tahun ini tadi, sangat sedih. Jadi di sini karena menyangkut tadi waktu dan bisnis, situasi disesuaikan. Nah, dalam hal ini maka itu orang tahu bagaimana hal ini dapat dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul tahu dan menyesuaikan dengan dirinya. Nah, dalam ini setelah meninggal bagaimana yang harus dilakukan. Jadi untuk supaya jangan tata caranya begitu. Iya, tata cara bagaimana dan memperolehnya bagaimana, duka citanya dan menyampaikannya dan melakukan ini. Jadi tidak memusnahkan budaya yang lama. Karena budaya yang lama, budaya klasik itu sangat dalam maknanya dan artinya, dan itu mencerminkan seseorang atau sebuah bangsa, sebuah suku, itulah budayanya sangat dalam semua. Contohnya seperti kita bilang, kita nengok di timur di Indonesia, kalau kita lalu tempat orang ramai, kita nunduk tangan kita gini, amin-amin gitu. Nah, di situ kalau orang Tionghoa dia nggak mau lihat kanan, dia jalan dengan cepat langkahnya gitu, tapi dia dengan hikmah seperti tentara gitu. Nah, jadi disinilah kita harus tahu Tian Zhi Wei Ai Qi Wen Ye. Nah, jadi Tuhan itu dia tahu. Nah,
Dan kita ini sebagai wujud dari mendapat firman Tuhan tadi, kita tahu pada bagaimana tentang duka cita tadi, sehingga kita tahu dengan budayanya tadi, sehingga Guang Ren Qi He Zi Chong Han Chen Wei Guo Dao Zi Chen Guo Yi Qi Jing. Nah, jadi daripada dinasti Han sampai dinasti Lu Guo itu dijalankannya semua. Nah, jadi budaya ini sangat klasik sekali, sampai sekarang lebih kurang ada 4.000 sekian tahun, bayangkan ya. Nah, cukup lama. Jadi sehingga ini kita pertahankan yang benar dan baik, bagi yang merasa cocok, bagi yang tidak pun tidak bisa dipaksakan. Ya, untuk bahasa Indonesia silakan. Oke, baiklah. Demikian pemirsa, penjelasannya sangat seru sekali ya dari Chang Lau tentang Ce Han Pian ini. Sebelum kita kembali berbincang-bincang, bagi pemirsa yang ingin bertanya atau ingin berinteraksi, silakan menghubungi ke nomor telepon hotline kami 0811 61 00 386. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Pemirsa, kita kembali berbincang-bincang. Saya persilakan kepada Tau Chin Dengesan untuk kembali melanjutkannya. Oke pemirsa, saya akan terjemahkan dalam bab 9 yang ayat 5 ya. Kongzi terkurung di dalam Guang. Beliau berkata, setelah Zhou Wen Wang wafat, budaya tata susila dan musik telah diwariskan. Padaku jika Tian hendak memusnahkan kebudayaan peninggalan Zhou, maka aku tidak akan memperolehkannya. Bila Tian tidak hendak memusnahkannya kebudayaan ini, apa yang akan dapat dilakukan oleh orang yang Guang atas diriku? Terima kasih, saya akan... Baik, jadi nampak. Zhou tadi itu Zhou Wen Wang, dinasti Zhou tadi. Nah, Tian itu adalah Tuhan. Jadi sedangkan pada saat itu beliau masih kecil, tapi dia sudah mengetahui, dia mendapat firman, dapat petunjuk dari Tian, dari Tuhan tadi. Nah, sehingga sampai ke dia terakhir tadi tidak ada penampakan dan yang lain-lain lagi atau petunjuk yang lain tadi. Nah, dia merasa apakah sampai ke saya ini akan diselesaikanlah babaknya musnah firman Tian ini. Nah, ternyata tidak kan, sampai sekarang masih berjalan langsung. Nah, jadi sehingga betul-betul dia menjalankan, memperoleh petunjuk Tian yang dapat kita lanjutkan sampai sekarang. Baik, untuk ayat 6-nya yaitu Ta xin wen zi guang ye fu yi seng zi yi he qi duo nen ye zi guang ye zhu ye chong zi jiang seng wen duo nen ye zi wen zi ye. Nah, dalam hal ini tanyalah si seorang muridnya tadi, namanya Zekong. Zekong itu adalah muridnya walaupun lebih tua, namun dia tetap menghormati Nabi Konghucu. Dia tanya, Fuzi, Maha Guru. Nah, saat itu kan orang lagi usianya hampir sama, merasa belum dipanggil sebagai Nabi Sengjen atau Seng Kongce. Nanti inilah terakhir oleh Zhou Wen Wang tadi dikasih gelar menjadi Seng Kongce, Nabi tadi. Kenapa? Karena pada saat itu Zhou Wen Wang dia mendapat firman mengatakan ini adalah seorang Nabi juga dia yang akan meneruskan ini. Maka tadi beliau berkata demikian tadi, apakah akan diteruskan firman Tuhan ini, kalau Tuhan berkehendak akan sampai di saya sini. Nah, sehingga memanggil dia Fuzi, itu Maha Guru. Nah, memang apakah benar serba bisa atau pintar itu memang sangat dibutuhkan demikian. Nah, jadi Cekong dia berkata, ini semua adalah kehendak Tuhan memberikan pada bakat seseorang itu nih tadi. Jadi ini tadi Cekong yang berbicara muridnya ini ya. Nah, dan Nabi Konghucu dia menjawab tadi. Jadi kalaulah memang demikian, sehingga untuk bagian seseorang itu Nabi Konghucu
memang dia sudah mulai mengetahui dan dia sudah ada petunjuk, tapi dia nggak berani terlalu mengetahukan, sehingga dia membawa misi sebagai nabi. Maka itu di sini Cekung pun dia mulai tahu, maka disinilah diberikanlah banyak pengetahuan pada murid-muridnya semua. Nah, jadi dengan sendiri Kongce setelah mendengar perkataan gitu, nah maka tuh dia bilang Tacai itu wah luar biasa, betul-betul sangat terhormat, ya. Dalam hal ini setelah gitu muridnya yang tadi ada 3.000 sekian orang bertambah sampai 3.000, sedangkan diantaranya tadi ada 72, ada 5-6 orang, 7 yang luar biasa tadi. Nah, mulailah menguasai keterampilan masing-masing. Maka itu ada yang menulis, membenahi buku-bukunya, sedangkan dia juga membenahi itu tadi kita lihat itu susu ucingnya dia benahi semuanya. Yang lain maka itu dilengkapi oleh ada Tasye, Chongyeong. Nah, sedang Lundi tadi yang kita bahas sekarang adalah pembicaraannya. Nanti setelah itu nanti menulis mensius tadi. Nah, jadi masing-masing meneruskan. Nah, begitulah masing-masing tadi yang di awal disebutkan. Keterampilan itu harus dibagikan pada berbagi orang, dan orang yang bisa dan benar dan yang cocok memahami. Dan orang yang bisa diajak berdialog, berbicara. Tapi kalau belum sampai di situ kita ajak, nanti pemahamannya nggak sampai menyelenceng tadi. Nah, kira-kira demikian. Untuk bahasa Indonesia silakan. Oke, terima kasih. Saya akan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Seorang Tai Cai, pejabat bagian umum dalam istana, bertanya pada Zikong, apakah Kongzi, seorang sengren, mengapa begitu banyak kepintarannya? Nah, Zikong menjawab, memang kehendak Tian telah menjadikannya sebagai sengren, maka diberikannya banyak pengetahuannya. Kongzi mendengar itu lalu berkata, Tai Cai, bagaimana dapat memahami diriku? Saat muda aku miskin dan menderita. Maka aku menguasai banyak keterampilan di bidang pekerjaan kasar. Apakah Zhenzi memiliki begitu banyak keterampilan? Tidak, ia tidak banyak menguasainya. Terima kasih, dan saya akan melanjutkan ke bab 7. Ayat 7 ya. Lao Yue Ziyin Wu Bu Si Ku Yi. Murid Kongzi berkata, guru pernah berkata, sekalipun aku tidak kerja di pemerintahan, maka harus banyak menguasai keterampilan untuk mencari nafkah. Penjelasannya saya akan kembalikan kepada Chang Lao. Nah, jadi di sini kan nampak tadi yang ayat 6 tadi, jadi diberikan keterampilan kepada masing-masing untuk menjalankan. Jadi ini juga termasuk muridnya Lawi tadi. Nah, Nabi Kongco pernah bersabda, Upuse. Jadi saya ini tidak betul-betul membicarakan atau mengatakan saya lebih hebat, ya lebih gagah berani, lebih pandai. Tetapi kui. Nah, maksud kui tadi mempelajari, mengikuti, mengembangkan ajaran seni tradisional tadi. Maka tadi di ayat 6 dia mengatakan, karena ini bersambung tadi. Jadi kalau ada susah, walaupun dia seorang suci nabi atau kita, itu adalah penempahan diri kita untuk belajar. Tapi kalau senang aja langsung keluar, langsung jadi, mau jadi wakil rakyat, mau jadi presiden, mau jadi pedagang, seperti beli lotre aja dapat. Atau ngomong kasar kayak sogok aja. Itu berbahaya. Tapi punya pengalaman tadi seperti dibilang ayat 6 tadi, keterampilan tadi, pengetahuan susah payah, itulah menempa kita jadi dewasa berpengalaman, supaya berdedikasi tadi, betul-betul kita tahu oh mana yang salah, mana yang benar, bagaimana untuk yang salah itu membenarkan, yang benar itu bagaimana mempertahankan supaya lebih benar, lebih bagus. Nah, jadi ayat ini berbicarakan tentang pengetahuan, tapi ini bisa kita bawakan ke pemimpin, jadi kita kembangkan ke berbisnis juga bisa dikembangkan, ke pekerjaan juga bisa. Jadi ini garis besarnya tadi, ya, way of life-nya lah, pandangan hidupnya. Nah, baik. Jadi untuk ayat ke 8-nya, nah ini Nabi Kongcu langsung berkata, saya sebenarnya Yu Zi Fu Zai. Sebenarnya saya tidak punya kelebihan atau keluar biasaan atau hebat atau pengetahuan luar biasa. Wu Zi Ye.
tidak terlalu tahu dan tidak terlalu tahu banyak. Nah, tadi kan banyak memuji, dia bilang tidak terlalu banyak itu ini. Tapi dengan dia mendapat firman Tuhan, dapat petunjuk, dan dengan tadi kerja keras, tadi belajar dari kecil susah payah tadi, nah inilah dia menjadi bisa. Jadi Yupi Fuwen Wo. Nah, jadi di sini sehingga walaupun orang kampung atau orang pedesaan menanya saya Yupi Fuwen Wo tadi, kita pun tahu bagaimana bercocok tanam, menunggang kuda, ya, menyemai, ya, atau berbisnis tadi orang bisnis. Jadi kita teoritisnya tuh, ya, bagaimana caranya. Nah, Kong Juye, sebenarnya saya pada awalnya juga sama-sama Anda, tidak ada apa-apanya, kosong. Dengan belajar. Nah, tapi dengan tadi kita belajar tadi, ketekunan, mempunyai kearifan tadi, muncul dia. Nah, ya, di sini akhirnya kita sujud, maka itu dengan Buddha begini, kita begini tadi, maka itu di sini bilang, wo kou itu tunduk, wo kou ze liang tuan ji yen. Jadi sehingga saya tenang, saya bermohon, disinilah saya menyelesaikan dengan tenang, mendapat petunjuk. Firman. Nah, jadi karena dia sudah mendapat firman, jadi kita tadi tenang, berarti kita dapat petunjuk. Seperti ada bisikan, ada perkataan dari tadi. Tien, ya. Dari Tien atau dari aku sejati tadi. Aku sejati. Nah, nanti di belakang akan membedal itu aku sejati itu apa itu. Yang bilang utau i kuance chong sui i tadi. Jadi di sini tadi sehingga saya ulangi baiknya. Wo kou si liang tuan. Kalau yang agama lain mungkin begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, ada yang begini. Nah, kita tenang begini, berdoa begitu. Wo kou si liang tuan. Jien. Nah, dalam sini akhirnya saya tenang berarti saya dapat petunjuk. Nah, jadi Pi Fu tadi itu tadi adalah orang dari kampung pun nanya kita mengerti. Sedangkan dia mengatakan saya sama Anda juga sebetulnya sama. Jadi supaya tadi orang kampung atau orang pedesaan tidak merasa saya orang kampungan atau menghina dia, tidak. Tapi mereka bercocok tanam, bertani lebih pintar. Sebaliknya kita harus belajar sama dia juga. Kita menengok di sini, cuma kita bagaimana supaya efisiensi dia lebih cepat, lebih tepat. Tidak merasa ada perbedaan ya, Cang Lau? Iya, sama-sama belajar bersama. Kira-kira demikian. Belajar Untuk bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Saya akan mentranslate ya dalam bahasa Indonesia. Kongzi berkata, aku sebenarnya tidak berpengetahuan luas. Seorang petani bertanya, aku sedikit pun tidak mengerti pertanyaannya. Aku hanya menganalisa masalah dari awal sampai akhir dengan berpegang pada dua ujung permasalahan yang dikemukakannya dan dapat memahami masalahnya. Oke, sebentar saya potong dulu. Jadi dia menganalisa yang seperti saya bilang tadi, menganalisa tentang pertanyaan dia. Karena dia orang pedesaan mungkin pertanyaan kita nggak nangkap maksud dia atau komunikasi, tapi kita menganalisa apa perkataan dia tadi. Jadi sehingga kita bisa memberi penjelasan pada dia apa yang dia kehendaki. Baru kita berdialog sama dia. Oke, silakan. Oke, baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami. Masih banyak nih yang seru-seru tentang Sehang Miao. Bagi pemirsa yang ingin bertanya atau berinteraksi, silakan menghubungi ke nomor telepon hotline kami 08 11 61 00 386. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Baiklah pemirsa, kita kembali berbincang-bincang tentang Sehang Pian ini. Saya persilakan kepada Tau Chin Dengesan untuk melanjutkannya. Oke, pemirsa, saya akan melanjutkan pembahasan yang bab ke-9 ayat 9 ya. Ziye, feng miao bu zi, he bu cu tu, wu yi yi fu. Yang artinya, Kongzi berkata, burung feng tidak lagi terbang ke sini. Sungai Kuning tidak lagi menampakkan he tu atau prasasti. Mungkin tamatlah riwayatku. Nah, di sini kan nampak tadi ya. Dia sering mengatakan tanah riwayat, tapi ternyata kan tidak. Riwayat kehidupannya pun setelah berjalan, dalam ajaran berjalan. Jadi sebetulnya di sini nih, ini adalah maksud dari Tien Tuhan. Dalam hal ini, feng itu burung feng, ponik, merak. Nah, kata Indonesia itu bahasa merak. Jadi saat sekarang yang ada kan hanya ada merak di yang kita lihat. Tapi feng ini dia lebih setingkat di atas sana dari burung merak ini. Dan pada saat sedangkan he pu cu tu, he itu di fang he. Nah itu di waktu
eh, Raja Fusi atau Nabi Fusi pertama, itulah di Huanghe itu ada naik keluarlah sebuah batu yang ada bertulisan itu, jadi Hetu yang dibawa oleh ikan besar tadi. Oh, seperti prasasti Jadi ya. maksudnya itu adalah petunjuk firman Tuhan. Jadi petunjuk-petunjuk itu tidak ada muncul lagi. Tapi apakah akan tamat gini? Tidak. Sebenarnya pada saat itu dia akan muncul di mana sebuah negara, sebuah kerajaan lagi aman sentosa, heping tadi aman. Nah di situ dan ada muncul keluar orang suci. Nah disitulah yang disebut orang Senjen Nabi tadi. Nah itu pada dinasti Sun, dan pada dinasti Zhou Wenwang. Nah disitulah menunjukkan itulah betul-betul ada petunjuk dari Tuhan, bahasa Nabi akan muncul dan ada firman-Nya. Tapi Senjen ini orang yang suci dan mulia juga bijaksana ya? Oh ya pastilah, Seng itu sudah suci, bijaksana. Sudah dipilih. Pilihan itulah yang disebut orang suci. Nanti dia terpilih naik lagi jadi nabi, maka dia Seng itu sudah nanti yang untuk mewakili meneruskan dia ya Seng seperti Mencius. Nah baik, saya lanjutkan ke ayat 10-nya. 见者其罪者，免于常者，以古者，见者虽少，必作；过之，必其。Nah ini di sini Nabi Konghucu dia berkata, untuk dalam hal kalau kita betul-betul ketemu sebuah masalah atau sebuah orang lagi berduka cita tadi, berkabung tadi. Nah di sini kita betul-betul mau tahu ini dia memakai topi ini adalah tandanya apa, dan nanti ada tuh silangnya, kayunya satu kiri kanan, laki-laki kanan perempuan bersilang bagaimana itu ada semua tandanya. Karena nanti pada tepat harinya, nanti waktunya kita baru membicarakan itu. Nah dalam hal ini setelah kita jumpa di situ, kita mesti tahu lebih bagaimana muda yang meninggal atau tua. Tapi namun kita perlu tahu picuo itu maksudnya berdiri, ya perlu berdiri berbuat dengan benar-benar kuoce pici. Nah dalam hal ini berarti kita perlu menjalankan. Nah untuk melewatinya ini kita perlu dengan hati-hati, langkah cepat tepat. Tapi kalau memang situasinya kita kenal dan ini perlu singgah, kita beri hormat, maka orang tua memberi cikung berapa kali gitu aja. Jadi jangan terlalu menunjukkan wah ambil hiu gini, ikut gini, karena belum tentu orang itu setuju dan dia nggak kenal kita ada apa maksud. Jadi menjadi praduga atau dengan memberi cikung ya, Cang Lam. Nah kalau kita kenal datang kita singgah, tapi kalau nggak kenal, tapi orang yang berduka tadi ada senyuman kita, mungkin kita bisa singgah bentar atau mempersilakan sila. Tapi jangan seperti kita lihat banyak sekarang, wah datang sini sembahyang pura berduka nih, tahu-tahu ikut makan, ikut minum, tahu-tahu di kuburan ambil hiu sini. Jadi dia bilang maksudnya ini ya. Jadi betul-betul hati-hatilah. Pico tadi perlu hati-hati yang dikerjakan, dilakoni dengan baik-baik tadi. Jadi kuoce pici. Jadi waktu melewatinya atau melakukannya perlu dengan tertib dan teratur dan baik dan benar tadi. Nah, jadi untuk ayat 11-nya kita lewatin karena ini hanya pembicaraan biasa saja. Nah, 12 pun kita lewatin juga. Nah, kita masuk ke ayat 13-nya. Nah, Cekong lagi kembali, Cekong muridnya itu tadi yang tadi dermawan dan kaya tadi, dia berkata, "Yu mei yi qi." Nah, yan tu zhe zhe, qiu san xia hua zhe. Nah, jadi maksudnya di sini dia mengatakan, wah ada gyo atau jit itu tadi ya, ge itu gyo itu kan, luar biasa cantiknya, bagus sekali. Nah, bagaimana? Apakah perlu kita simpan
di safety box. Nah, atau bagaimana harus kita bagaimana kita jual atau sesuatunya dia mau petunjuk pada Nabi Konghucu. Nah, di giok tadi kalau bahasa Indonesianya mungkin sering kita sebut yaitu kumala tadi, kumala indah tadi. Batu kumala. Nah, jadi kalau disimpan saja di kotak ini, maka asumsinya bagaimana? Kalau dijual asumsinya bagaimana? Nah, jadi Nabi Konghucu dia berkata, "Ziye, ku zai, wo dai mai ziye." Jadi maksudnya bagaimana dia mengatakan gini? Oh, kalau begitu, saya setuju itu. Dia berkata, jual saja. Sedang tahu nggak kita nanti bagaimana ada orang yang pembelinya itu yang seperti ini. Nah, kenapa begini? Nanti kita bedal. Coba bahasa Indonesianya dijelaskan dulu. Oke. Zekong bertanya, sekarang ada sebuah batu kumala yang indah, sebaiknya disimpan dalam yuntu atau kotak perhiasan. Atau mencari seorang yang memahami batu kumala untuk dijual. Kongzi berkata, jual saja. Aku sedang menanti pembeli seperti ini. Nah, Seperti halnya. sedangkan tadi bilang biasanya kan dapat barang antik, pusaka kan kita simpan, Disimpan, dimuseumkan. dimuseumkan kan. Ah. Jadi nggak ada orang tahu kan? Iya. Kan nggak ada orang tahu. Nah. Tapi kenapa dibilang, oh saya setuju, cari pembelinya. Mungkin nilai yang tinggi ditawarkan. Tapi bukan maksudnya nilai yang tinggi, dia mau tahu nilai barang ini orang yang spesialis tahu. Kalau orang tidak tahu, sekarang saya kasih Anda satu unit mobil yang saya simpan di rumah itu sudah 30 tahun, suruh jual. Pasti kalau tukang rongsok, tukang perbaiki mobil, bengkel-bengkel, mobil ini jarang saya 3 juta saja. Tapi bagi kau kasih ke Andi Opa, itu 300 juta dia beli. Orang yang betul-betul Orang yang mengerti. Ngerti dia. nilai ya. Jadi dia jadi barang antik. Nah, begitu ya tadi ini, kau bagi ke tempat lain, tadi kau bilang tempat lelang tadi, nilainya beda. 3M, 3T pun bisa. Kumalan. Tapi kau bawa ke pinggir jalan punya, 300.000. 300.000 pun nggak laku. Nah, maka itu kenapa di sini? Inilah menyangkut ahlinya seseorang suci, menilai atau orang suci tadi, Ahli dia seorang. mengetes barang ini nilainya laku berapa. Jadi di sini termasuk mengajarkan bisnis juga. Jadi jangan mentang dapat barang ini barang sudah lama. Seperti di rumah saya itu ada barang Bonwell, saya punya komputer. Laptop orang belum ada, saya sudah ada Bonwell yang laptop yang kecil itu. Bahannya orang tuh buang aja lah, radio itu ini buang aja. Itu nanti setelah saya siapkan saya pamer, wah Bonwell sekarang punya laptop tipis ya kecil sampai HP. Saya punya Bonwell kok bisa begitu tebal. Bisa saya bawa tenteng ke tas gitu. Ya, ya. Nah, inilah. Jadi dikasih lihat orang begitu. Begitu ya flash disk tadi dulu besar, sekarang kecil aja bisa Kecil aja, simpan kantong. bisa masuk Malah kantong. sudah microchip gitu. Microchip. Nah, disinilah mau kasih tahu orang tahu nggak nilai asal usulnya dari sini. Begitu kalkulator mesin tik begitu di rumah tadi. Nah, jadi yang dimaksud oleh Nabi Konghucu suruh jual aja, bukan tadi dengan harganya supaya tinggi nilainya tadi. Nah, kira demikian. Baik, untuk selanjutnya tentang ayat 14 silakan Denas. Ayat 14 ya. Kongzi ingin pindah ke daerah Ziye. Oh, bukan bahasa Mandarinnya langsung. Oh, Oh, nggak ada ya? Oke, langsung. Oh, boleh. 自以自处以头日楼入池河，子也近之继之，何路自由？Kongzi ingin pindah ke daerah Ziye, Ciuye, daerah suku minoritas bagian timur. Ada yang mengatakan daerah ini itu sangat tertutup dan sangat terbelakang. Bagaimana dapat bermukim di sana? Nah, Kongzi berkata, seorang Jinzi tinggal di sana, mana mungkin daerah itu akan menjadi tempat terbelakang. Nah, terima kasih. Oke, baiklah. Pemirsa, semakin seru ya penjelasan tentang Tehan Pen ini. Sebelum kita kembali melanjutkannya, bagi pemirsa yang ingin berinteraksi atau bertanya, silakan menghubungi ke nomor hotline kami 0811 61 00 386. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Oke, pemirsa, kita kembali berbincang-bincang. Bagaimana tersuratnya kita
Persilakan kepada Canglaw Musim Linggo untuk menjelaskannya. Baik, yang ayat 14 tadi. Jadi Konghucu dia akan pindah ke Ciwi tadi. Tempatnya sangat low tuh. Low, ketinggalan, kampungan, orang Kampungan. bilang. Kampungan. Atau pinggiran. Pinggiran gitu ya. Orang Udi dia bilang. Tapi nggak apa-apa kalau kita baik, sopan santun, mengajarkan, mereka mungkin bisa lebih pandai. Benar nggak? Realitas kenyataan. Sekarang anak pintar di kota ini siapa? Anak kampung semua kan? Asalnya dari kampung ya, Canglaw. Iya, semua Dari kampung. pinggiran-pinggiran. Orang kota malah jadi nggak ada kan, bereforia, bersenang-senang. Nah, jadi jangan melihat kampungan miskin. Itu orang itu lebih tertib, jiwanya, batinnya lebih bersih. Lebih terkonsen seperti tadi. Daripada kota ya, orang kota. Iya, Ya. orang kota sekarang wah makan enak, ini mau ke kafe, ke sana itu ini. Lupa ada di jalan. Sedangkan kampung dia belajar. Maka itu mau untuk mengembangkan sesuatu itu di kampung lebih bagus, lebih abdol, lebih cocok. Nah, inilah maksud daripada Nabi Konghucu tadi. Jadi tidak masalah kau. Jadi jangan mentang muridnya, kawan-kawannya mengatakan, oh itu orang kampungan miskin. Tidak, itu yang lebih tepat. Miskin, Karena orang kurang kampung pintar. bersih pemikirannya dan tidak tidak terkontaminasi. Jadi sehingga belajar lebih cepat, lebih bagus. Begitu nanti kalau diajar bisnis, dia konsen. Di konsen. Ya, kalau pupuk dia. Kalau untuk alat pertanian dia. Kalau makanan dia. Perikanan. Perikanan dia. Jadi dia spesialis seperti tadi. Nah, kalau memang dia bakat HP, dia di sana perbaiki HP. Coba sekarang bawa ke HP. Iya, spesialis dia. Itulah, jadi Nabi Konghucu bilang, jadi jangan mentang saya agama, jadi dia agama. Malahan agama sekarang nih pesantren mana-mana semua seperti kita. Kan di kampung semua, mana ada di kota. Masuk ya, lebih tenang ya. Kan? Lebih tenang kan? Lebih tenang. Nah, jadi di sini kita harus ngerti dari maksud daripada nama Sengjen orang suci atau Nabi tadi. Baik, tadi yang ke-14, ke-15 ye, wu zi wei hou lu, jan hou ye zhen, ya, song, ke te qi suo. Nah, maksudnya apa? Nabi Konghucu berkata di sini. Nah, pada saat itu ada dinasti Wei sama dinasti Lu. Nah, ada sebuah sajak ya, tu ya. Ya itu adalah secing. Inilah akhirnya. Kitab ya, secing, nih, ya. Jadi secing yang diperbaiki. Jadi dulu namanya Yaqing. Ya, King namanya. Bukan Yaqing ini. Oh, ya, King ini. Yaqing ini. Icing jadinya. Jadi Yaqing. Jadi dia secing. Inilah menjadi secing dia. Sedangkan adalah song yaitu song ye, itulah musik song ye karena gitu. Nah, itu musik inilah kitab ini yang dibakar oleh dinasti apa tadi Qin tadi yang habis tadi. Mungkin lagunya terlalu apa? Banyak. Bukan terlalu banyak, terlalu surgawi, terlalu dalam sehingga payah orang mengikuti dan memahami dan sangat sakral, dan mungkin ada rahasia-rahasia langit, rahasia Tien, sehingga takut terbocoran. Nah, itulah secara meminjam tangan atau dinasti Qin tadi itu dibakar habis tadi. Nah, itu adalah nama Song Jing. Nah, itu kitab syair atau musik ya atau puja-pujaan. Nah, seperti mantra lah kira-kira, atau mantra gitu. Mantra. Nah, mantra kalau kata agama Hindu. Nah, jadi dia menjadi nggak ada itu. Jadi dalam hal ini kita harus bisa menerima realitas kenyataan ini. Tidak apa-apa kata kami, keteciso, nggak masalah. Ini masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, ini jangan kita mempermasalahkan. Ya, rasa memang pantas, terimalah kepantasan ini. Nah, untuk bahasa Indonesianya silakan. Oke, saya akan menerjemahkannya. Kongzi berkata, setelah aku dari negeri Wei kembali ke negeri Lu, barulah aku mulai merapikan kitab secing atau sanjak dan menata kembali bab Ye dan Song Ye. Nah, kenapa tadi Ye tadi menjadi ini ya kitab Ye sajak ya? tadi. Oh. Nah, ya, jadi ini ganti nama, tapi barang isinya sama semua. Nah, pada saat itu tahun 484, nah, 484. Nah, dan pada Lukuo pada saat itu setelah ada 11 tahun kemudian masuklah musim dingin. Nah, disitulah Kongzi tadi
dia berlalang buana mengumpulkan kitab-kitab lama tadi, Yaqing atau Songqing tadi, akhirnya dirubah menjadi itulah tadi semuanya. Dirubah ganti nama. Ganti nama dan dibenahi yang penting, yang bisa, yang baik jadi disesuaikan. Nah terakhir nanti murid-muridnya kan gitu juga disesuaikan. Itulah kita lihat nanti yang ada Sesu tadi, Tasie Chongyong Mence tadi. Nah nanti kalau kita masuk di Tasie Chongyong sama Mence itu lebih seru lagi. Itu sudah betul-betul lebih kena dia sama zaman sekarang. Ini memang agak klasik, tapi dengan kita buka agak klasik ini kita tahu sejarahnya kira-kira begitu. Nah setelah begitu dia kembali tadi Zhou Youlie kok namanya, itu yang kita punya nama Genta Rohani. Genta Rohani. Ya, Cenci Muto tadi. Nah itu 14 tahun dia keliling. Nah terkumpullah semua dia susun. Nah itu nanti ada ceritanya. Setelah dia susun semua, dia sajikan, dia taruh di meja, dia sembahyang kepada Tuhan, kepada Tien. Keluarlah yang saya pernah cerita Halimun tuh. Oh udah benar. Nah inilah dia sekarang. Nah nanti ada lagi satu season lagi yang Sesu tadi itu lebih apa lagi? Lebih agak disesuaikan. Nah dalam hal ini setelah begitu maka itu kedua macam buku itu tadi ya, dia masing-masing mempunyai panggilan nama tadi kan, Yaqing, Songqing, tadi sekarang menjadi Sejing, Sucing, Yijing gitu. Jadi itu semuanya sebenarnya adalah sama semua, tapi namanya hanya sebutan, isinya sama semua karena disesuaikan. Nah untuk bahasa Indonesianya silakan Kongci berkata. Yang 15 sudah ya tadi ya. Baik. Jadi kembali yang 16 tadi. Setelah kita tahu begini, Nabi Kongco bersabda lagi, Chu zi si gong ji, Ju zi si fu xiong, Sang se bu gai bu nian, Bu wei jiu kun, He he yi wo zai. Nah dalam hal ini Nabi Kongco berkata, kalau kita menganalisa sebuah masalah atau mengerjakan sebuah masalah, nah tidak harus bilang kita mengabdi menjadi orang pemerintahan atau pegawai negeri gitu ini tadi. Kalau kita keluar, kita pasti bisa tahu bagaimana tentang tingkah laku perbuatan kita, bisa berbakti pada nusa dan bangsa. Nah begitu juga kalau kita kembali ke rumah, kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Jadi betul-betul kita tekun melakukannya. Pu wi jiu kun. Nah pada zaman Nabi Konghucu pun tidak disuruh minum tua, minuman keras, dilarang ya, dilarang juga, tapi hanya sedikit untuk persembahan, untuk pemanas di musim dingin bisa saat boleh, itu. Kalau sedikit. kita lihat nanti kenapa ada orang Tionghoa, orang Konghucu atau nabi lain memakai arak tua atau apa itu sedikit, itu untuk persembahan sedikit, melihat waktunya musimnya itu tadi sedikit. Nah kenapa dia bilang jangan terlalu ngotot ya, oh harus pakai minuman ini, pakai ini. Kita lihat kan banyak orang harus begini. Nah apalagi banyak orang menyamakan ada aliran lain ke Konghucu itu. Nah kita lihat mereka pakai minum-minum, mabuk. Betul nggak dia masuk ke roh halus atau roh suci tadi? Mungkin roh halus atau arwah gentayangan yang masuk tadi. Nah jadi akhirnya sebenarnya kalau nggak masuk dia paksakan mungkin roh bir yang masuk, burtua yang masuk, roh tua, roh tua yang masuk, roh suci, atau roh yang sembarangan. Nah inilah yang merusak kita, maka itu Nabi Konghucu melarang itu. Jadi jangan terlalu ngotot itu. Nah sehingga itu dia bilang alkohol itu, ciucingnya itu bisa merusak kita, merusak pikiran kita, akhlak kita. Nah jadi kita sulit memikirkannya, membedakannya. Jadi yang begitu tuh saya tidak mengerjakan hal yang demikian. Kira demikian. Oke, baiklah. Mungkin dari pembahasan kita hari ini tentang Chahan Pen ada sedikit kesimpulan dari Changlem Muslim Linggo di penghujung waktu kita ini. Saya persilakan. Baik, untuk ayat 17-nya Danes dulu. Oke, saya akan menambahkan sedikit di ayat 17 ya. Dan 自在船上者，即使如是夫，不是周耶。Yang artinya, Kongzi berdiri di tepi sungai dan berkata, walau waktu berlalu seperti air sungai, siang dan malam tiada henti, terus berlalu. Dan di bab 18-nya adalah Ziye, Wu wei qian hao de zhu hao shi Ziye. Kongzi berkata, aku belum pernah menemukan yang suka perilaku baji seperti menyukai kecantikan seorang wanita.
Nah, di sini kan nampak yang dijelaskan tadi. Jadi kita itu harus betul melakukannya. Oh, jangan mengatakan, oh ini sudah malam, janganlah nanti besok. Jadi siang malam itu terus waktu terus berjalan. Waktu terus Ya, berjalan. matahari bulan dia tetap waktu tetap berorbit. Nah, tentang tadi kecantikan tadi dia bilang how ye. Sebanyak yang lahiri dia tampilkan. Tapi yang bagus betul ini inner Dari beauty-nya dalamnya ya. dari dalamnya Yang yang kita harus lihat ya, ditampilkan. inner baik. beauty-nya. Jadi jangan nampakkan lahiriah, tapi batiniahnya. Tapi yang paling penting itulah Cien hao jumpa kerjakan yang baik. Nah, jadi untuk hal ini dalam kesimpulannya ini kita langsung ngambil ke ayat 30-nya tadi. Yang ayat lainnya ini nampaknya hampir sama semua petunjuknya. Jadi kesimpulannya di ayat 30 ini dalam hal ini Ziye he yi gong xue wei he yi si dao he yi si duan wei se he yi li yi li hui he ili. Nah, di sini kalau kita sudah belajar sama-sama belajar dan harus kongsi sama belajar dan belajar bersama. Hui he i setau. Apa itu tahu? Nah, kita tahu sering saya jelaskan adalah jalan, tahu adalah li, tahu adalah te. Maka tadi te tahu li tahu te. Jadi kita jalankan dengan benar dan baik tadi sehingga kita bisa tahu apa itu sebenarnya tahu. Jadi sehingga kita bisa berdiri. Jadi tahu itu dia tetap tahu, hakikat tetap hakikat. Sedangkan kita tidak menjalankan, tidak berjalan, kita tidak bisa capai tujuan. Maksudnya di sini Nabi Konghucu berkata, "Utau ii kuanse." Aku punya satu tahu bisa menerobos semua. Chongsu ii. Kalau tengah rasa kebenaran keadilan, ya satria itu ii itu sudah mendekati tahu tadi. Nah, dalam hal ini sehingga kita betul-betul masuk ke hati nurani kita, perbuatan tingkah laku kita. Jadi dalam hal ini sebagai seperti bunga, ya, bunga itu harus berbunga dan berbuah. Ada bunga yang berbunga dia gugur, tidak berbuah. Ada yang berbuah dia busuk. Nah, dalam hal ini sehingga dalam syair-syair tadi semua kata-kata tadi memang kedengarannya romantis. Sebetulnya dia bukan romantis, itu menceritakan beginilah keadaannya tadi sehingga Konghucu bilang, saya rindu sekali dengan kampung asal mulainya roh mau pulang ke kampung halaman saya tadi. He wi yu. Kembali ke kampung halaman kita tadi bagaimana? Yaitu ke roh kita kembali ke hari Baiklah, terima kasih kepada Pak Canglo Muslim Linggo atas sedikit kesimpulannya. Pemirsa, tidak terasa 1 jam kebersamaan kita telah berlalu. Masih banyak yang ingin kita tanyakan, tetapi waktu juga yang akan memisahkan kita. Namun jangan khawatir, jika ada pertanyaan atau ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang ajaran leluhur, agama tradisi budaya Tionghoa, atau ajaran Nabi Konghucu, Rujiao, atau Konfusianisme, silakan menghubungi ke kantor sekretariat kami di Jalan Gunung Krakatau nomor 107 Medan, atau di nomor telepon hotline kami 0812 60 65 40 66 dan di nomor telepon 0811 6352 0011. Terima kasih para pemirsa setia TVRI Sumut, TVRI Pemersatu Bangsa, dan narasumber kami Canglo Muslim Linggo dengan Bab Taucin Dengesan yang telah berkenan hadir di TVRI Medan. Wito Tong Tien, hanya kebajikan Tuhan Tien berkenan. Akhir kata, saya Taucin Hendra Wijaya dan kedua narasumber mengucapkan sampai jumpa kembali 2 pekan yang akan datang hari Selasa. Sienio itu hanya satu, itulah kebajikan. Sancai terwujudlah kebaikan. Xie Cai Chen, sampai jumpa kembali. Sancai terwujudlah. Nabi